hadir di sini memenuhi undangan dari rekan-rekan kami untuk ikut belajar di sini. Tidak banyak yang mau meluangkan waktunya belajar di hari libur ini. Dan saya apresiasi banget, Bapak Ibu adalah pembelajar di sini. Tangan dulu semuanya. Mungkin yang hadir di sini sebagian besar adalah teman-teman saya sendiri dari Dinas Kesehatan. Halo teman-teman. Dan barangkali ada juga yang mungkin ini pertemuan kita pertama di sini. Saya harap bukan sekali ini aja kita bertemu. Mungkin ke depannya kita bisa ketemu lagi kapanpun Bapak Ibu membutuhkan, saya siap membantu. Karena materi yang saya sampaikan di pagi ini sangat dekat hubung dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya doakan mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di sini mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat dari banyak kelainan hebat yang bisa Ibu Bapak bawa pulang. Perkenalkan saya Dr. Gesi. Saya seorang dokter di Puskesmas Kecamatan Matraman. Dalam karir saya sebagai dokter, lebih kurang sudah 20 tahun, saya melihat banyak sekali pengaruh rokok yang menyebabkan penyakit pada pasien-pasien yang saya lihat. Tapi kadang-kadang tidak disadarin orang. Kalaupun ada yang sadar tentang hal itu, kadang-kadang nggak paham gimana caranya ya. Akhirnya ya sudahlah, biarkan saja. Sebelumnya mungkin saya tanya di sini, adakah Bapak Ibu di sini yang merokok? Ada yang merokok? Coba angkat tangan. Atau di sini nggak ada? Atau mungkin ada Bapak Ibu yang hadir yang mempunyai saudara, teman, keluarga, sahabat yang merokok? Ada, banyak. Adakah Bapak Ibu yang hadir di sini yang mempunyai keluarganya yang sakit akibat terpapar asap rokok? Ada nggak? Ada? Siapa yang pernah punya keluarga yang sakit akibat terpapar rokok? Ada? Sakit apa? Sakit paru-paru. Atau mungkin kita pernah dengar atau baca ada yang meninggal akibat terpapar asap rokok lain, orang lain. Yang baru-baru viral, siapa kasusnya? Pak Sutopo, Kepala Datin dan Humasnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Beliau hidupnya sehat, berasal dari keluarga sehat, harus meninggal karena penyakit pada usia yang cukup muda. Pada masa-masa dia masih aktif. Diperkirakan karena terpapar oleh asap rokok teman-temannya. Ya, kasus tentang rokok, penyakit-penyakit akibat rokok ini makin banyak dan merokok makin lama makin meningkat. Mungkin juga mulai menyerang anak remaja kita. Mungkin sebagian besar punya anak remaja kali ya. Mau nggak anak remajanya merokok? Mau? Yang perokok boleh nggak anak remajanya merokok? Boleh nggak? Nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita diam aja, kita tidak peduli dengan masalah ini, kira-kira ke depannya itu perokok itu akan berkurang atau makin banyak? Kalau kita nggak peduli masalah rokok, makin banyak. Kalau perokok makin banyak, kira-kira dampaknya penyakitnya makin banyak apa enggak? Makin banyak. Nah, untuk itu pagi ini 30 menit ke depan saya akan berbagi dengan Ibu dan Bapak bagaimana sih caranya ngajak perokok untuk berhenti merokok. Ibu Bapak siap? Siap. Saya harapkan setelah dari sini Ibu Bapak akan mendapatkan ilmu atau bekal untuk gimana caranya mengajak teman atau saudaranya yang merokok untuk berhenti merokok.
kita bisa lihat. Dari tahun ke tahun jumlah perokok itu makin banyak. Diperkirakan setiap tahunnya itu meningkat sekitar 10 juta. Dari data Riset Kesehatan Nasional dikatakan bahwa jumlah perokok aktif itu adalah 33,8%. Jumlah penduduk Indonesia berapa perkiraannya? 267. Dengan jumlah penduduk 267, jumlah perokoknya jadi kira-kira berapa? 90 juta perokok aktif. Termasuk mungkin kalau ada ibu bapak di sini yang merokok, atau keluarganya, atau anaknya, atau saudaranya, atau temannya, atau sahabatnya. Banyak apa sedikit ya? Banyak ya. Itu perokok aktif loh. Dampaknya hanya apakah pada perokok aktif? Dampak rokok itu hanya pada perokok aktif? Tidak. Ya, perokok pasif pun bisa merasakan dampak. Apa aja sih penyakit yang akibat rokok itu? Ada DM, hipertensi, stroke, berbagai macam kanker, dan menurut penelitian dari Tobacco Atlas tahun 2015, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia yang meninggal akibat penyakit-penyakit karena terpapar asap rokok itu lebih dari 200 juta. Banyak apa banyak banget? Mau nggak? Kalau itu adalah salah satu di antara keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, ya. Kalau pesawat yang ke bawa jemaah haji berapa itu? Sekitar 400-500. Berarti ini setiap tahunnya kira-kira setengah pesawat yang biasa membawa jemaah haji, banyaknya yang meninggal akibat paparan asap rokok. Jadi ini benar-benar harusnya menjadi perhatian dan kepedulian kita bersama. Bagaimana kalau kita nggak peduli tentang masalah rokok ini? Apakah hanya perokok aja nanti akan merasakan dampaknya? Tidak. Siapa aja yang bisa menampar? Orang yang terpapar langsung itu namanya apa? Perokok pasif. Dan bisa juga orang yang terpapar secara tidak langsung. Pernah dengar namanya perokok ketiga, third hand smoker? Belum pernah? Jadi ada yang namanya perokok ketiga, third hand smoker. Misalnya dalam ruangan ini tadi malam dipakai buat kumpul-kumpul bapak-bapak, terus merokok di sini, kira-kira asap rokoknya nempel nggak di karpet? Nempel nggak di gorden? Nempel nggak di kursi? Begitu yang perokok keluar, kira-kira asap rokoknya ikut keluar nggak? Tinggal di sini. Terus yang pakai ruangan ini pagi-pagi, kira-kira terpapar nggak? Itu namanya perokok tangan ketiga atau third hand smoker. Itu berbahaya apa enggak? Berbahaya. Risikonya sama dengan perokok aktif maupun perokok pasif. Terus ada enggak peran dari pemerintah misalnya? Sebenarnya ada. Ada yang namanya kawasan tanpa rokok. Kawasan yang tidak boleh ada aktivitas merokok di situ. Tujuannya adalah untuk apa kira-kira? Melindungi yang tidak merokok agar tidak terpapar asap rokok. Ada 7 tatanan. Di layanan kesehatan harusnya nggak boleh. Di sekolah, tempat pendidikan, di tempat bermain anak, di tempat ibadah, di tempat kerja. Di tempat kerja ibu bapak ada yang merokok nggak? Boleh merokok nggak? Di tempat kerjanya masing-masing. Itu harusnya menjadi kawasan tanpa rokok, ya. Bukan kita nggak suka dengan perokok, tapi kita harus melindungi yang tidak merokok. Jadi kalau kita
cuek, kita nggak peduli, bukan hanya perokok aktif, perokok pasif, perokok ketiga juga akan banyak menjadi korban menderita penyakit akibat terpapar asap rokok. Seperti Pak Nugroho tadi, dia bukan perokok kan? Dia hidupnya sehat, dia olahraga, tapi harus ikut menderita karena terpapar asap rokok ketika bersama teman-temannya. Mungkin menjadi perhatian kita, terutama di tempat kerja masing-masing, kita lindungin teman-teman kita dari paparan asap rokok. Kira-kira apa ya yang terjadi kalau misalnya kita nggak bisa ngajak orang berhenti merokok? Apa ya Pak? Banyak penyakit, ya. Penyakitnya apa aja Bu? Yang Ibu tahu apa aja Bu? Paru-paru, asma, kantong juga. Benar Pak, rata-rata perokok itu yang saya tahu yang mungkin ya nggak paling murah aja lah 15.000 ya. Oh enggak, saya pikirnya yang paling murah loh. Yang paling murah pasti ada di situ. Perokok tadi berapa banyaknya? 90 juta. Jadi sehari itu penduduk Indonesia membakar uangnya berapa? 15.000 kali 90 juta berapa? Banyak. Banyaknya berapa? 1,3 triliun. Pernah nggak kebayang Pak? Bapak ikut menyumbang nggak Pak? Ikut nyumbang ya Pak? Ya, 1,3 triliun rakyat Indonesia membakar uangnya untuk sekedar memenuhi keinginan merokok. Ada manfaatnya nggak Pak? Bapak nggak rokok ya? Oh di sini enggak. Ya. Apa dampaknya kalau kita nggak bisa mengajak orang merokok untuk berhenti merokok? Ini kasusnya real ya, kasusnya nyata. Ini dialamin oleh teman saya sendiri, namanya Mira. Mira adalah anak semata bohayang dari ibu bapaknya. Bapaknya itu perokok. Saat ini umurnya 50 tahun, sudah merokok selama 30 tahun. Jadi dari umur berapa Bu kira-kira merokoknya? Sekitar 20 tahunan ketika dia mulai bekerja. Si Mira sama ibunya adalah orang yang peduli kesehatan dan pengen bapaknya sehat. Tentu dinasehatin dong untuk berhenti merokok. Kira-kira gampang nggak Pak nyuruhnya? Susah. Pernah nyoba ya Bu? Pernah nyoba nggak? Susah banget. Mira juga udah berusaha susah. Akhirnya ya sudah dibiarkan saja. Bapaknya merokok rata-rata 1-2 bungkus. Kalau yang rata-rata sekarang berapa sih Pak? Bukan 15.000 ya? 20 ya? 20, 2 bungkus, 40, sebulan 1,2. Enggak Bu, perokok nggak pernah ngitung. Nggak pernah ngitung tuh ya. Nggak pernah ngitung berapa ininya, berapa banyak pengeluarannya akibat rokok. Akhirnya si Mira sama ibunya udah kewalahan, udah biarin aja lah. Apa yang terjadi? Kira-kira 2 tahun yang lalu bapaknya mengalami serang jantung dan harus dirawat di rumah sakit. Harusnya sih dipasang ring, cuma bapaknya nggak mau. Akhirnya setelah kondisinya stabil, si bapak dipulangkan. Masih merokok. Benar Bu, bapaknya masih merokok. Mira sama ibunya mengingatkan, dia tetap aja merokok. Waktu berjalan, akhirnya 1 tahun yang lalu, 2 kali bapaknya harus masuk rumah sakit karena serangan jantung. Ya tetap aja dia merokok. Dan tahu nggak ibu bapak akhirnya menjelang lebaran tahun kemarin, bapaknya tiba-tiba pingsan di rumah.
Mira dan ibunya segera bawa ke rumah sakit. Bukan jantungnya lagi yang kena, otaknya juga harus kena. Beliau kena serangan stroke. Dan harus dilakukan tindakan, cuma nggak bisa cepat. Akhirnya si bapak ini harus dirawat di rumah sakit selama 3 bulan. Kira-kira yang menderita si bapak itu aja atau keluarganya? Keluarganya. Ibu Mira harus ikut mendekam selama 3 bulan di rumah sakit. Enak nggak kira-kira tidur di rumah sakit itu? Pasti nggak enak. Mira dengan tanggung jawabnya sebagai anak harus bekerja, harus ngurus bapaknya, harus pulang lagi ke rumah. Kira-kira tenang nggak hidupnya selama 3 bulan itu? Tidak. Ya, gimana kalau itu terjadi di ibu bapak? Mau nggak mengalami nasib seperti yang dialami Mira sama ibunya? Enggak tentunya ya. Nah, kalau kita berhasil mengajak orang berhenti merokok, apa ya kira-kira ya? Ini pengalaman saya dengan pasien saya, seorang ibu-ibu. Datang, waktu itu saya baru mulai membuka, kebetulan di puskesmas saya buka layanan berhenti merokok. Tapi ketika itu saya belum launching, saya masih trial ke teman-teman saya di puskesmas. Tiba-tiba ibu ini datang, "Dok, saya mau dong berhenti merokok." "Hah? Ibu merokok, Bu?" Itu dia datang umur 66 tahun. "Ibu merokok sejak kapan?" "Wah, udah lama, Dok. Dari tahun 1972. Ketika itu tahun 2016. Jadi sudah merokok selama 44 tahun. "Kenapa ibu mau berhenti?" "Saya pengen sehat, Dok. Saya udah capek diomelin sama anak, sama cucu." Oke. Terus akhirnya si ibu ini ikut program kita. Rokoknya seharinya berapa? 15 batang. Ya, ibu-ibu udah tua, udah nenek-nenek. 15 batang. Kita cek CO-nya, salah satu zat yang kita ukur itu waktu itu 18. Kita ngikutin, emang gak gampang berhentinya kan, tapi karena tekadnya pengen sehat, gak mau lagi diomelin sama anak cucunya, dia bertekad berhenti saat itu juga. Seminggu kemudian kita minta balik, ibu itu datang, "Gimana, Bu? Sudah berkurang, Dok, tapi hari kelima saya gak kuat." "Terus?" "Saya mau rokok lagi, Dok, 1 batang." "Oh iya, Bu, gak apa-apa." Terus besoknya juga gitu, "Saya gak kuat lagi, saya merokok lagi." Wah, hebat banget, Bu. Dari 15 batang per hari jadi cuma 2 batang per minggu. Alhamdulillah akhirnya ibunya berhenti. Sebulan kemudian datang ke kita dengan wajah yang lebih cantik, lebih cerah. Kelihatan gak dampak kalau kita berhenti merokok? Kelihatan banget ya. Dan sekarang beliau itu lebih nyaman, lebih bahagia dengan anak dan cucunya. Bapak, ibu yang mempunyai anak atau keluarga yang merokok bisa juga mengajak keluarganya berhenti merokok. Ini kasus lagi, ini pasien saya seorang ibu-ibu yang anaknya sering sakit-sakitan. Terus anaknya balita 2 orang. Di kemungkinan ini anaknya ibu ini sakit ini ada terpapar asap rokok. Ada yang merokok nggak, Bu? Ada. Siapa, Bu? Bapaknya. Minta dong berhenti. Apa kira-kira jawaban ibunya? Susah, Dok. Ya udah, akhirnya dijelaskan sama dokternya. Bapaknya diajak datang, terus diminta berhenti merokok. Ya. Ada yang tahu nggak? Kira-kira rokoknya berapa seharinya? Berapa bungkus? Bapak ini merokok 2 bungkus sehari dengan isi 20 batang. Jadi seharinya berapa batang? 40 batang. Ya, ngepul. Terus karena setelah mendengar penjelasan dari dokter dan dia juga nggak mau dituduh atau menjadi penyebab anaknya sakit, akhirnya dia juga memutuskan untuk berhenti merokok. Cakep ya, kalau dia nggak merokok lagi ya. Kak, dan
Uangnya berapa? Kalau 40.000 sehari, sebulan berapa? Sebulan berapa? 1,2. Ini juga memutuskan berhenti secara langsung. Jadi dari 40 hari, dari 40 batang sehari memutuskan berhenti langsung. Dan uangnya yang 1,2 itu dipakai buat keperluan keluarga, buat nyicil ini ada juga buat nyicil motor, buat jalan-jalan sama anaknya, ngajak anaknya makan. Enak nggak ya? Jadi uangnya tersimpan, anaknya bahagia. Terus gimana ya caranya ngajak orang berhenti merokok? Itu yang susah ya Bu ya. Caranya itu adalah kita perlu melakukan komunikasi persuasif kepada perokok itu. Apa itu komunikasi persuasif? Yaitu komunikasi yang dilakukan untuk mempengaruhi sikap, kepercayaan, dan perilaku si perokok, sehingga perokok itu mengerti loh kalau rokok itu membahayakan bukan hanya dirinya, tapi juga orang-orang sekitarnya, sehingga akhirnya dia sadar dan memutuskan mau berhenti. Dan akhirnya dia ngikutin apa mau kita. Bagaimana sih caranya? Nah, sebelum saya jelasin caranya, kita harus pegang prinsip dulu. Ada prinsip yang saya harapkan ibu bapak pegang di sini. Yang pertama, jika Anda tidak menyuarakan kebenaran, maka orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan menyuarakan kejahatan. Di luar sana, informasi atau iklan tentang rokok jauh lebih banyak daripada informasi tentang bahaya rokok, efek sampingnya ke kesehatan, segala macam. Kalau itu terjadi, akibatnya mungkin remaja kita misalnya lebih mendengar bagusnya rokok, karena di mana-mana iklan rokok akan ada. Akibatnya perokok makin lama makin banyak. Remaja makin lama makin banyak yang merokok, karena yang lebih banyak ngajak dia itu untuk merokok. Ada pertandingan sepak bola, sponsornya siapa? Ada pertunjukan musik, rokok. Jadi kita harus berusaha bagaimana caranya menyuarakan kebenaran sehingga orang sadar, oh iya rokok itu berbahaya. Jadi kalau dia sadar, dia pengen berhenti, mungkin pelan-pelan kita bisa menurunkan angka perokok itu. Yang kedua adalah do your best, let God do the rest. Ngajak perokok itu gampang apa susah ya Bu? Susah banget ya. Satu kita omong 1000 kali jawabannya, ya. Tapi itu harusnya nggak jadi alasan buat kita. Kita tetap harus melakukan prinsip yang kita yang pertama, yaitu menyuarakan kebenaran. Kita sampaikan, walaupun kadang-kadang ada penolakan. Seperti saya juga, di awal-awal saya memulai layanan berhenti merokok, bahkan atasan saya sendiri juga masih merokok, tapi saya tetap menjalankannya. Dan akhirnya beliau pun berhenti. Jadi kita tetap lakukan, do your best, let God do the rest. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ibu bapak di sini punya ilmu di sini, disampaikan. Terima apa enggaknya terserah, mudah-mudahan. Tapi kita udah berusaha menyampaikannya. Apa itu langkahnya? Pertama adalah bangun kepercayaan diri. Ibu bapak untuk mengajak orang berhenti itu harus punya percaya diri dulu. Harus tahu itu rokok bahayanya apa, tahu menyampaikannya. Kalau udah percaya diri, kira-kira bisa nggak nyampaikannya? Tentu bisa. Kalau ibu bapak menyampaikannya dengan rasa percaya diri, kira-kira perokok itu mau nggak menerimanya? Mudah-mudahan mau. Ya. Yang kedua adalah temukan motivasi yang terkuat untuk berhenti, karena ini yang sangat penting. Kalau dia sudah punya motivasi untuk berhenti, dia punya arah, punya tujuan. Ngapain ya aku harus berhenti? Jadi dia lebih jelas tujuannya. Harapannya kalau dia jelas tujuannya, kira-kira keberhasilannya lebih tinggi nggak daripada orang ikut-ikutan berhenti? Lebih tinggi yang punya tujuan ya. Yang ketiga, jadilah pendamping. Karena berhenti merokok itu bukan suatu yang gampang.
sulit banget untuk berhenti merokok itu. Mungkin ada yang sudah pengalaman. Jadi di sini pentingnya kita mendampingin apabila ada masalah, kita siap menjadi pendengarnya, kita siap membantunya. Kalau perlu mungkin kita ajak dia ke layanan untuk berhenti merokok. Sehingga perokok itu nggak merasa sendiri, dia merasa ada yang mendampinginya. Ya, saya mau menjelaskan satu persatu di sini, tapi karena waktu, kita mungkin pilih satu langkah aja, yaitu temukan motivasi terdalam. Bagaimana cara menemukan motivasi terdalam? Ibu bapak, ada yang perokok nggak di sini ya? Ada yang bawa rokoknya? Boleh saya pinjam satu? Bawa pak? Nggak bawa? Ada yang bawa? Boleh saya pinjam satu? Boleh? Kameramen, Boleh saya pinjam satu? Kalau enggak saya punya sendiri. Mungkin ini yang biasa saya lakukan, saya selalu memperlihatkan ini kepada perokok. Ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah, cepet banget. Tanyakan alasan mulai merokok, karena alasan orang untuk berhenti merokok itu macam-macam. Bukan hanya remaja loh Bu, saya banyak ketemu pasien perokok, bukan hanya ibu, bapak-bapak, ibu-ibu juga. Ada yang merokok umur 30 tahun. Ada kemarin pasien saya mulai merokok umur 40 tahun. Ya. Jadi kita harus tahu dulu alasannya kenapa dia merokok. Jadi kita biar bisa tahu gimana ngajaknya. Yang kedua adalah jelaskan bahaya rokok. Yang paling gampang, kalau ibu nggak punya ilmunya, yang paling gampang ambil aja rokoknya. Ya, kalau nggak tahu ilmunya, gampang Bu, ini aja. Biasanya saya di layanan akan memperlihatkan ini semua ke pasiennya. Pilihannya mau mana? Ya, mau kanker mulut, mau kanker paru-paru, atau kanker pita suara? Nggak pernah dilihat ya Pak ya? Langsung buka aja ya. Pada di sini ya. Ada peringatan, rokok menyebabkan kanker mulut, rokok menyebabkan kanker pita suara. Ya. Kanker pita suara ini bukan hanya pada perokok. Sudah banyak kasusnya perokok pasif yang meninggal akibat kanker pita suara. Ada yang viral juga, Ibu Ine. Ada yang di Jakarta ini, ada bapak namanya Zainuddin menderita kanker pita suara itu umur 23 tahun. Bukan karena merokok, tapi karena terpapar rokok orang-orang di sekitarnya. Di Facebook juga banyak kasus tentang Robi Indra yang harus tamat riwayatnya pada usia 27 tahun akibat kanker pita suara. Ya. Jadi gini, jadi dijelaskan di sini. Nih, bahayanya rokok. Ya. Pakai ini aja Bu, lebih gampang Bu. Diingatkan dia. Kalau misalnya kanker dia pakai rokok ini, oh, Bapak pengen kanker mulut ya. Ya kan? Ini doanya kan? Kalau ibarat obat, ini indikasinya buat apa gunanya kan? Jadi kalau dia punya, misalnya dia pilih yang ini, oh berarti dia pingin kanker paru. Jadi kalau dia menderita kanker paru, komentar kita nanti, alhamdulillah. Kan doanya, dia merokok tujuannya apa? Tercapai cita-citanya Bu ya. Ya, dengan merokok tercapai cita-citanya. Terus kita gali motivasinya untuk berhenti merokok. Banyak yang misalnya karena pasien saya tadi karena pengen anaknya sehat, nggak mau jadi penyebab anaknya sakit. Ibu tadi walaupun umur dia pengen tetap sehat lah, walaupun di akhir hayatnya. Kita gali. Dengan dia punya alasan yang kuat berhenti, harapannya bisa keberhasilannya lebih tinggi. Dan kuatkan motivasinya itu dalam bentuk tulisan yang bisa dilihatnya setiap hari. Kalau kita biasanya, contohnya ini ya, kita biasanya
bikin pernyataan gini. Ibu bapak nanti bisa kreasi sendiri maunya apa. Nanti biar itu ketika dia mulai goyah lagi, apa sih tujuannya berhenti? Apa sih yang harus dia kuatkan, yang diharapkan dengan berhenti merokok? Ya, mudah-mudahan materi saya yang saya sampaikan pagi ini bisa ibu bapak ambil manfaatnya buat kehidupan bapak sehari-hari. Jadi tadi ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Tadi apa yang pertama? Percaya diri. Yang kedua, kuatkan motivasi. 3, jadilah pendamping. Itu kita lakukan dengan melakukan komunikasi persuasif sehingga kita nyaman, perokok pun nyaman, dan yang diharapkan setelah ini, yang nomor 2 bisa ibu laksanakan. Gampang kan? Dengan pakai rokoknya aja. Ya, mudah-mudahan dapat dilaksanakan nanti. Dan harus ingat 2 prinsip yang harus kita pegang. Suarakan kebenaran dan do your best. Sehingga kalau kita ditolak oleh perokok, itu kita serahkan sama Tuhan. Kita hanya berusaha. Kalau ibu bapak bisa mengajak 1 orang perokok aja berhenti, dampaknya bukan hanya pada perokok itu. Yang pasti perokok itu pasti hidupnya lebih sehat. Dan orang-orang di sekitarnya yang selama ini terpapar asap rokoknya akan ikut sehat pula. Dan yang ibu bapak rasakan sendiri apa? Tentu rasa puas bisa melakukannya. Ya, rasa puas itu akan menyebabkan kita mungkin akan mencobanya ke pasien, ke perokok-perokok lainnya. Demikian dari ini saya, mudah-mudahan ini bisa jadi pegangan ibu bapak untuk membantu menyadarkan perokok akan bahaya yang mengancam dirinya maupun orang-orang di sekitarnya. Sekian dari saya Dr. Desi, do your best, let God do the rest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi